الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. Hadirin ikhwatu iman yang Allah muliakan, di ayat yang akan kita kaji, insyaallah kita akan meneruskan kajian yang sebelumnya. Dan hari ini kita masuk ke ayat 99 di surah Al-Baqarah. Di sini ingin menjelaskan tentang penolakan orang-orang Yahudi terhadap Al-Quran, dan juga mereka selalu mengingkari janji. Jadi 3 ayat ini 99, 100 dan 101 ingin menjelaskan keadaan mereka, bahwa mereka inilah sejak zaman dulu berani untuk melanggar janji. Bahkan di ayat berikutnya nanti harusnya mengambil kitab-kitab suci di zaman dulu, Taurat, Zabur, Injil, tetapi mereka justru mengambil kitab sihir. Nah, kita coba untuk menelaah di ayat 99 ya. Di satu ayat dulu kita coba baca ya, kemudian ditarjamahkan dulu. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad anzalna ilayka ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun. Dan sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepada Muhammad, dan tidak ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik. Kata ini sudah pas ya, bahwa Allah menurunkan kepada Nabi kita ayatim bayyinat, dan tidak akan ada yang kufur, tidak akan ada yang menolak, tidak ada yang membantah kecuali yang fasik. Berarti kata kuncinya di sini adalah al-fasikun, di mana Allah menurunkan tanda-tanda yang begitu jelas ya, nyata. Walaqad anzalna ilaika, dan sungguh kami menurunkan kepadamu wahai Muhammad ayatin, ini maf'ul bih, tanda-tanda kekuasaan. Nanti di bawah dijelaskan. Bayyinatin, yang jelas. Jadi Allah menurunkan kepada Nabi kita itu tanda-tanda yang jelas, tanda-tanda kekuasaan yang jelas. Wabil khusus sosok beliau ya. Sosok beliau itu adalah satu tanda kekuasaan Allah. Wa ma yakfuru biha, dan tidak ada seorang pun yang menolak biha, hak ini kembali ke ayatim bayyinat. Tidak akan ada yang menolak tanda-tanda yang jelas itu illa, kecuali al-fasikun, orang-orang fasik. Ini ingin menjelaskan
jumlah ini atau kalimat ini wa ma yakfuru biha illal fasikun sudah diringkas, dibatas ya. Qasar kalau bahasa ini. Sudah dibatas dengan menggunakan ma dan illa. Berarti tidak ada yang mengingkari ayat-ayat itu kecuali hanya orang-orang fasik. Di pertemuan dulu makna fasik itu kan sudah kita jelaskan ya, dari kata fuwaisikoh, berit letik, cucurut menurut namanya. Sifat fuwaisikoh, tikus kecil itu bukan ingin menelusuri jalan yang ada, tapi dia selalu menggerogoti jalan yang lain, ingin membuat jalan sendiri. Maka kata fasik dinisbahkan kepada tikus kecil, yaitu fuwaisikoh, agar orang-orang Arab faham makna fasik yang selama ini belum dikenal di mereka, di orang Arab dulu. Ketika muncul ayat fasikun, fasikin, itu jadi faham ya. Ini tentang apa dulu, tentang ba'udoh itu ya, innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fauqoha. Nanti ada kata illal fasiqin. Nah di situ Ibnu Katsir kan menjelaskan. Nah ini muncul lagi kata fasik. Jadi fuwaisikoh, cucurut, berit letik, tikus kecil yang selalu menggerogoti jalan-jalan agar dia bisa melalui jalan yang lain. Padahal sudah ada jalan Shiratal Mustaqim, inginnya kesana kemari. Nah itu fasik. Maka di sini orang-orang fasik itu dipastikan dia atau mereka akan menolak terhadap tanda-tanda kekuasaan yang Allah berikan kepada sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu dari segi tarjamah ya. Paling yang harus disorot itu dari segi bahasa, ada laqad. Ini kan khobariyah ya. Dalam ilmu balaghah, khobariyah itu berita. Tentunya khobariyah jika diawali dengan penguat, satu menggunakan lam taukid, dua menggunakan qad. Lam dan qad ini menjadi khobariyahnya kuat. Kabar tentang kisah ini kuat, di mana Allah sungguh telah menurunkan ayatim bayyinat kepada Nabi. Dia mengokohkan biar faham. Dan yang kedua ada al-qasru, ada batas. Wa ma yakfuru biha illal fasikun. Nah ini perlu disorot juga. Kalau secara bahasa kan bisa saja begini, yakfuru bihal fasikun, bisa. Orang-orang fasik menolak tanda-tanda itu. Tetapi ada tambahan ma dan illa, berarti itu hasr namanya. Wa ma yakfuru, tidak ada yang menolak seorang pun illa al-fasikun, kecuali orang itu fasik. Baik, kita coba nelaah tafsir ya. Istamir. Ini ingin menjelaskan pendapat Ibnu Jarir, betul ya? Al-Imam Ibnu Katsir menyodorkan qaul, pendapat Ibnu Jarir tentang surah ini. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Ibnu Jarir At-Tabari, beliau membuat satu tafsir luar biasa ya, namanya tafsir At-Tabari. Nah, oleh Ibnu Katsir beliau disadur ya, dituliskan kembali. Jadi kalau kita baca ini berarti seolah-olah sudah membaca tafsir At-Tabari. Nah, bagaimana pendapat Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala ketika beliau menafsirkan
walaqad anzalna ilaika ayatim bayyinat, dan sungguh kami turunkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan yang jelas. Anzalna ilaika ya Muhammadu alamatun wadihatun dalalatun ala nubuwwatika. Nah, ini yang pertama. Kami menurunkan kepadamu wahai Muhammad, tafsirannya alamatin. Jadi ayatin artinya alamatin, tanda-tanda kekuasaan. Alamatin, tanda-tanda, wadihatin, yang jelas. Dalalatin ala nubuwatika, yang itu tanda itu, alamat itu menjadi kejelasan bahwa Muhammad itu nubuwah, nabi. Jadi terbayang oleh kita ya bagaimana keadaan saat itu. Dan ini di Madinah betul ya, periode Madinah. Bagaimana Nabi menghadapi orang-orang Madinah saat itu. Karena Madinah banyak orang-orang Yahudi yang pernah kita jelaskan. Ada yang terkenal 3 bani ya, masih ingat? 1 bani Nazir, 2 bani Quraidah, 3 bani Qainuqa. Nabi menghadapi orang-orang Yahudi yang berdegongnya, sehingga zaman dulu di zaman Nabi Musa alaihissalam. Nah, jadi yang pertama disebut ayatim bayyinat, kata Ibnu Jarir, alamatin wadihatin dalalatin ala nubuwatik, tanda-tanda yang jelas, eces jentre, itu terang benderang tentang kenabian Muhammad. Dah jelas, maka di bawah semakin dibongkar ya, dibongkar oleh Ibnu Jarir di sini, dibongkar tentang kebiasaan mereka menyembunyikan ilmu. Istamil. Wa tilka ayatu hiya ma hawahu kitabullahi min khafaya umumul yahudi wa maknunatun sarairu akhbarihim wa akhbaru awailihim min bani Israil. Nah, itu adalah ayat-ayat. Maksudnya apa tilkal ayat di sini? Ma hawahu, apa yang tercakup kitabullah. Jadi dalam firman Allah kitabullah itu khafaya ulumil yahud, ilmu-ilmu Yahudi yang disembunyikan. Maknunatu sarairi akhbarihim wa akhbari awailihim min bani Israil. Jadi berita-berita yang dibawa oleh Bani Israel yang sering kita sebut akhbar atau ahbar, ulama-ulama Yahudi ya. Ulama-ulama Yahudi itu mereka sering menyembunyikan berita-berita nanti itu. Sering disembunyikan, min khofaya itu kan khofiyun, tersembunyi. Kalau banyak khofaya ulumil Yahudi, ilmu-ilmu Yahudi banyak disembunyikan. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Itu kebiasaan Yahudi. Nah itu ya. Kemudian berikutnya, teruskan. An-Naba itu apa? Surah An-Naba, berita tapi yang besar. Ya, amma yatasaalun anin nabail azim, bukan berita biasa. Makanya ulama mengatakan An-Naba itu berita, bukan berita sembarang berita, tapi berita tentang kehidupan yang akan datang. Tentang berita kematian, berita hari kiamat, berita nanti di hari akhir. Itu naba. Di sini an-naba'u, berita amma tadammanathu kutubuhum, yang terkandung pada kitab-kitab mereka,
allati lam yakun ya'lamuha illa ahbaruhum wa ulama'uhum. Hanya ulama mereka, hanya pendeta mereka yang tahu tentang ilmu naba ini. Berita-berita di akhir zaman nanti itu yang diketahui oleh ahbar. Ikhwatul iman, perlu ketahui ada dua istilah ya kalau baca Quran. Satu waktu kita mendengar ahbaruhum, ahbar. Satu waktu kita membaca ruhban. Itu beda. Kalau ahbar itu ulama-ulama. Maksudnya apa? Orang yang berilmu. Jadi kalau kata ahbar itu adalah ulama Yahudi yang mumpuni dalam keilmuan. Ahbar, ulama, ahbar itu. Beda dengan ruhban. Kalau ruhban itu ubad, zuhad. Orang-orang yang orang yang taat dalam ibadah. Ruhban. Dan ternyata Yahudi itu mayoritasnya ahbar. Sedangkan Nasrani mayoritasnya adalah ruhban. Nanti akan ada model-model ulama, ada model-model ubad, hamba yang sering dia rajin zikir dan sebagainya. Nah, dua ulama ini mereka itu tahu tentang an-naba. Mereka tahu tentang berita-berita besar nanti. Dan tidak sembarang. Kenapa mereka tahu? Ya tentunya di kitab-kitab suci terdahulu dengan para nabinya akan dijelaskan siapa nabi akhir zaman, itu di antara an-naba. Jadi di sini ingin menjelaskan ahbaruhum wa ulama'uhum, para rahib-rahib, para pendeta, para uskup dan sebagainya. Mereka sangat tahu bahwa an-naba itu tercakup di dalam kitab-kitab mereka. Kitab Taurat, kitab Zabur dan kitab Injil. Sudah tahu mereka itu. Maka ini potongan yang bagus ya, awal-awal langsung ditekankan penjelasan tentang ayat yang ini. Istamir. Di tahrif harrafa. Wa ma harrafahu awailuhum wa awakhiruhum wa baddaluhu min ahkamihim allati kanat fi Taurat. Nah, selain mereka menyembunyikan, juga mereka harrafa. Harrafa itu tahrif ya, menyimpangkan. Ulama-ulama awal, ulama-ulama akhir gitu. Kalau kita ulama-ulama salaf, ulama-ulama khalaf, bagi mereka awail wa awakhir. Jadi ulama-ulama terdahulu dengan ulama-ulama sekarang mereka gitu ya. Harrafahu baddaluhu. Mereka berani untuk mentahrif, menyimpangkan, bahkan bukan menyimpangkan tapi mengganti apanya? Min ahkamihim. Hukum-hukum yang ada di Taurat. Jadi di Taurat itu mereka berani untuk merubah itu. Jadi kalau kemarin kita bahas tentang bab musuh malaikat ya. Jadi kemarin kita bahas tentang musuh orang Yahudi itu ternyata malaikat Jibril. Jadi nyambung ke sininya. Karena mereka meyakini bahwa Jibril adalah musuh Yahudi, maka ketika Jibril menurunkan wahyu pasti akan dirubah. Kenapa? Karena musuhnya. Dimusuhan Jibril oke. Jadi aya mangkeluk model kieu nya. Mangkeluk teh naon? Makhluk Allah yang berani memusuhi malaikat. Jibril dimusuhan. Itu sama dengan memusuhi nabi, sama dengan memusuhi Allah kan jelas itu. Nah, ini buktinya ini. Ternyata mereka berani untuk menyimpangkan bahkan menggantikan hukum-hukum yang sering kita dengar, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Nah, kelakuan mereka itu semua ketika hadir Nabi, nah ayatin bayinat. Ketika hadir Nabi kita ya, ayatin bayinat oleh Allah dimunculkan dalam apa? Dalam Quran gitu. Istamir.
Lalu Allah atla'a itu tola'a, muncul, keluar. Seperti terbit matahari kan, jadi kelihatan terang benderang. Yang awalnya gelap gulita, masuk di waktu subuh sudah mulai terang. Kenapa? Ada matahari. Ada matahari. Nah, fa'atla Allahu fi kitabihi alladzi anzalahu ila nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah munculkannya di dalam kitab Allah yang Allah turunkan kepada nabinya itu Muhammad, yaitu Al-Qur'an. Allah munculkan Al-Qur'an. Tidinya breh we sadayana kabongkar seluruh ilmu-ilmu yang selama itu disembunyikan oleh Yahudi. Makanya kebakaran jenggot Yahudi teh. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, turun ayat-ayat tentang membongkar, menelanjangi sifat-sifat Yahudi, itu akhirnya semakin terbongkar Yahudi itu. Kudu namanya nyakeunnya, oh benar ya, itu Nabi, bukan sembarang Nabi. Banyak kisah-kisah inspiratif Pak. Ada orang yang bisa masuk Islam di zaman Nabi karena ini gitu. Tapi Yahudi mah karena bedegongnya. Istamir. Nah, ini kuncinya di sini. Fakana fi dzalika min amrihi al-ayatil bayyinati liman ansafa nafsahu. Jadi itu semua adalah ayat-ayat yang jelas. Ayat-ayat yang jelas. Jadi kemunculan Nabi itu membuat orang-orang Yahudi, ya, sekali lagi, membuat orang-orang Yahudi harusnya mereka iman. Benar itu Nabi gitu. Ini benar dia seorang nabi karena hafal betul bahwa dia itu walaupun ummi, nanti sebenarnya dibahas ya. Walaupun ummi, tidak bisa baca, tidak bisa menulis, tapi bisa menjelaskan. Nah, menjelaskan namanya bayyinat. Ayatim bayyinat, menjelaskan. Dan ternyata Masya Allah, mukjizat yang harus kita pahami adalah Quran Pak. Mukjizat Al-Quran. Memang banyak mukjizat-mukjizat yang disaksikan oleh para sahabat baik di Makkah atau di Al-Madinah, banyak. Tetapi mukjizat Al-Kubra, mukjizat yang tidak pernah lekang oleh waktu adalah Quran. Jadi ketika muncul Quran, kan Al-Baqarah ini semuanya madaniyah ya. Seluruh ayat yang ada dalam Al-Baqarah turun berangsur-angsur di Madinah. Berarti Al-Baqarah itu turun berapa tahun? 10 tahun. Dari Alif Lam Mim sampai La Yukalifullah itu selama 10 tahun turun berangsur-angsur di Madinah, dan itu menelanjangi tentang ini tuh. Ini kan tentang Yahudi nih, tentang Bani Israil ditelanjangi lagi. Jadi Yahudi itu apal sebetulnya. Maka kemarin kita jelaskan sosok pendeta Yahudi, ulama Yahudi yang awalnya dieluk-elukkan oleh Yahudi, ketika dia masuk Islam, maka orang Yahudi nu kieu mah jalma belet, jalma bodoh pan gitu nya. Pangkureng patutna di kami gitu. Siapakah sahabat yang masuk Islam dari pendeta Yahudi? Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam kan ulamanya kan. Dan sudah kita jelaskan ya. Bakatingku cecebna gitu. Bakatingku cecebna. Kan Nabi kita kieu heula sebelum ada Abdullah bin Salam teh sudah masuk Islam dia. Tapi ingin membuktikan Yahudi itu bedegong. Ketika ada rombongan Yahudi ditanya oleh Nabi, bagaimana pendapat kalian tentang sosok Abdullah bin Salam di mata kalian? Oh, dieluk-elukan. Very good. good gitu. Terbaik. Orang yang terbaik di antara kami, tidak akan pernah terkalahkan siapapun juga. Awal langsung Nabi bertanya, bagaimana kalau dia masuk Islam? Apa kata mereka? Nauzubillah pan gitu. Nauzubillah. Nah, kami berlindung kepada Allah. Artinya tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi dengan serta-merta Abdullah bin Salam keluar kan? Keluar langsung ikrar syahadat. Setelah itu berbalik 180 derajat. Yang tadinya menyatakan bahwa sosok beliau itu, sosok Abdullah bin Salam adalah
sosok yang terbaik, maka 180 derajat. Itu nu bedegong teh kitu. Wani ngabohong di depan orang yang tahu bahwa dia sedang berbohong. Bahaya itu teh. Jadi mereka berani berbohong di depan orang yang tahu bahwa mereka sedang bohong. Bahaya itu teh. Lamun ngabohong kudu ka jalma anu teu apal gitu. Bisi ibu rek ngabohong teh ka jalma anu teu apaleun ngeun ibu teh ngabohong. Parah lamun orang ngabohong di depan orang yang tahu bahwa kita sedang naudzubillah ya. Tah Yahudi teh kitu. Mata da pika naonnya dicaritakeun wae dina Qur'an Yahudi teh. Bukan hanya Al-Baqarah bukan ya. Alu Imran, An-Nisa, Al-Maidah itu dibahas ya terus. Mangkeluk yang namanya Bani Israel, mangkeluk. Tapi itu jadi pelajaran ya. Hari ini memang tidak dipungkiri mereka itu latajidannahum ahrason nasi ala hayatin, sangat rakus terhadap kehidupan dunia. Sudah kita bahas ya. Apa penyebabnya mereka sampai melakukan itu? Padahal dalam fitrahnya secara manusiawi tidak mungkin menolak ayatin bayyinah. Ini alasannya. Ini ternyata ya, al-hasadu wal bagyu. Hasad itu hasud gitu. Hasudnya Bani Israel kepada Nabi. Al-bagyu. Jadi amal yang melampaui batas, al-bagyu itu. Orang yang melampaui batas bagyu, orangnya bagin. Jamannya bugot. Kan ada bugot. Bugot itu orang-orang yang menolak terhadap hukum-hukum yang ada di satu daerah, itu bugot. Nah, ini ternyata lam yad'uhu ila halakiha. Tidak ada yang menjadikan alasan bagi mereka untuk terjerumus dalam kehancuran ini. Halak itu kehancurannya. Maksud kehancuran apa? Ya tadi menyembunyikan, kemudian merubah dan sebagainya. Ternyata kata kuncinya di al-hasadu wal bagyu, hasud. Kehasudan mereka, iri mereka itu membuat hancur. Makanya Nabi kita kan menjelaskan, iyyakum wal hasada. Jauhilah oleh kalian rasa hasud. Jadi ini ibrah pelajaran. Kenapa? Tahu ini adalah kebenaran tapi tidak mau diambil. Berarti dalam kolbunya sudah kotor. Ada sifat namanya al-hasadu, hasud. Sama seperti Qabil, dia hasud terhadap Habil. Sama dengan iblis, dia hasud terhadap Nabi Adam. Dan hasud itu nanti kalau dibiarkan menjadi kufur. Kalau dibiarkan menjadi kubur, aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Kenapa? Karena hasud. Hasudnya itu hanya sedikit saja. Iblis itu hanya mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Itu saja. Hasudnya dia gitu. Sampai nanti muncul sombong. Makanya al-hasadu dengan al-kibru itu satu paket. Al-kibru dia merasa sombong diri, tidak terkalahkan karena dia merasa di atas. Tapi nanti kalau ada yang mengungguli dia, dalam apapun juga, maka kalau dia tidak mau menerima, muncullah sifat yang ini, hasud. Jadi hasud dengan kibru itu sama. Kalau dia tidak ada yang menyaingi, al-kibru at-takabburu itu muncul. Kapan muncul hasad? Kapan muncul hasud? Kalau nanti ada pesaing. Makanya kenapa muncul hasud di Bani Israel? Muncul hasud di orang Yahudi? Karena muncul sosok Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah. Padahal ingat Pak Bu, awalnya mereka itu datang jauh-jauh ke Yathrib. Kan sebelum Madinah namanya Yathrib. Jauh-jauh datang ke Yathrib. Untuk apa? Untuk menunggu-nunggu Nabi akhir zaman. Ketika muncul ditolak. Kenapa?
ini al-hasadu wal bagyu. Padahal fitrahnya tidak akan pernah tidak akan pernah dibohongi, fitrahnya itu. Nanti di sirah ya, hari Senin kalau Allah berikan usia, tentang apa? Bagaimana sikap seseorang yang dia ahli syair gitu. Ini di Mekah kalau ini. Tuh Masya Allah, itu nanti di hari Senin. Dia menolak, padahal apal, betul ieu mah lain kalam Muhammad, ini kalam ilahi. Tapi anggarnya menolak. Kenapa? Kalau ini bukan hasud dia karena ada orang di belakangnya yang selalu menguasainya. Tapi tetap itu juga salah kan? Itu salah. Padahal dia ahli syair, Bu. Orang mah ahli naon? Tak apa naon namanya. Baca Quran biasa we. Tapi bagi ahli yang seperti itu terkagum-kagum ya ketika mendengar ayat-ayat. Maka nanti turunlah satu ayat. Agak panjang lumayan di awal-awal dakwah Nabi secara jahriyah. Itu nanti ya, kita teruskan. Berarti diidofahkan namanya. Tah gitu. Terus. Ini pas, bagus. Karena fi fitrati kulli dzi fitratin sahihatin. Karena di dalam fitrah setiap orang yang punya fitrah yang baik ya, yang sahih, itu tasdiqu akan membenarkan kalau fitrahnya sahih ya. Dan memang fitrah itu sahih, bersih fitrah itu. Fitrah itu kan allati fatarallahu 'alan nas. Jadi Allah sudah memberikan fitrah ke seluruh manusia. Tasdiqu man ata bimithli ma jaa bihi Muhammadin, akan membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi. Minal ayatil bayyinatil lati wasofa min ghairi ta'allumin. Tanda-tanda kekuasaan yang Allah sifatkan itu tanpa belajar dulu. Kan kita tahu Nabi itu tidak belajar ke siapapun kecuali ke Jibril. Makanya kalau ingin tahu seseorang, lihat gurunya. Nabi itu berhasil, gurunya Jibril langsung. Saya sering menjelaskan kalau dalam pembicaraan, kenapa Nabi itu sering didengar oleh sahabat dan sahabat sering hafal. Karena bahasa Nabi itu tenang. Satu kali belum paham, ulang lagi. 2 kali belum paham, ulang lagi. Sehingga sahabat paham itu. Kenapa Nabi belajar itu? Karena dari Jibril. Membaca Quran tenang kan? Tidak gurung-gusuh. Tenang Nabi itu. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan banyak menggerak-gerakkan lidahmu. Takut nanti terlewatkan. Bahkan justru Nabi itu tenang bacaannya. Kenapa? Jibril yang mengajarkan itu. Langsung diajarkan oleh Jibril alaihissalam. Makanya bahasanya kan lihat bahasa Nabi itu. Mantap bahasa Nabi. Dari mana taunya? Dari hadis. Kalau baca qala nabiyyu qala rasulullah itu mantap luar biasa dan terekam oleh para sahabat. Makanya betul secara kehidupan keseharian ta ayatin bayyinat itu dari kehidupan Nabi. Apa yang disabdakan Nabi. Baik itu ada pertanyaan dari orang-orang Yahudi atau sahabat atau siapapun, atau Nabi menjelaskan dalam khutbah-khutbahnya, atau Nabi membacakan Quran ketika sholat di waktu malam. Orang Yahudi mendengar. Orang-orang Yahudi mendengar. Bukankah siapa itu? Dedengkotna orang munafik teh? Abdullah bin Ubay bin Salul. Bukankah Abdullah bin Ubay bin Salul juga sholat di Masjid Nabawi? Bahkan di depannya.
Berarti dia mendengar. Tetapi kenapa tidak mau menerima ayatim bayyinatin? Kembali ke yang tadi, fasik. Harusnya jalannya ke sini, ini ke sana, fasik. Maka betul, apapun yang dibawa oleh seseorang, walaupun ini jelas ya, jelas, lugas, tegas, eces, jentre, tapi kalau di hatinya sudah ada penyakit, tidak akan diterima. Walaupun datangnya dari siapapun. Berarti kalau ingin punya ilmu dari Allah, wadahnya yang bersih. Wadahnya bersih. Kalau ingin punya ilmu dari Allah, ilmu agama yang benar, bersihan wadahnya. Jangan berpikir dalam kolbu kesombongan. Hati-hati. Karena biasanya kita yang sudah mulai punya ilmu itu akan muncul mutakabbir. Orang yang punya ilmu sedikit lah akan muncul al-mutakabbir. Kalau di antara kita bacaan Quran sudah mulai bagus, hati-hati, mungkin ada muncul keujuban diri, bermula di situ, ujub. Ketika melihat yang salah bacaan biasanya kumaha. Kan nganggap sifat dari al-kibru begitu. Dan Nabi yang menjelaskan Pak Bu. Al-kibru batarul haq wa gomtun nas. Kan gomtun nas menghina orang lain. Jadi semakin kita punya ilmu, jangan selalu menyalahkan orang. Tapi perbaiki. Tidak butuh disalahkan, tidak orang perbaiki. Tapi kebanyakan kita menganggap sepele. Bacaan teh bener teh, mending siga urang mah geus alus bacaan, bersanad. Sambil menyalahkan orang itu, bukan menyalahkan, beresan bacaannya dengan hati yang bersih, maka dia akan menerima. Kita sudah bisa baca kitab, ternyata banyak yang salah, yang teman kita ayo dimarahi oleh kita. Itu kan tidak benar, itu al-kibru. Makanya kalau ingin dapat ilmu dari Allah, bersihkan wadahnya. Allah akan berikan ilmu-ilmu, mungkin akan penuh. Kenapa? Karena kita belajar untuk takwa. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwa dulu kepada Allah, Allah akan berikan ilmu. Berarti bersihanlah hati-hatinya. Karena muncul al-kibru karena sudah ada di atas. Kalau masih di bawah, naon Bu munculna Bu? Kalau di bawah, mustahyin. Dihandap kene mustahyin. Geus boga ilmu mustakbirun. Wah bener ya. Keur dihandap kene, puntenlah keur bodoh gitu. Can apal fa'il acan. Can apal maf'ul bih gitu. Ketika dari awal-awal kita mustahyin awalnya. Kenapa mustahyin? Apa mustahyin? Malu. Kita diajar ke Baitur Rahman, ini orang diajar bahasa Arab di Baitur Rahman. Isin. Nah isin teu tiasa. Heuh pan keur teu tiasa can bisa sok diajar. Makanya orang yang mustahyin itu tidak akan dapat ilmu. Tapi kalau saya anjurkan belajar bahasa Arab, belajar dulu talaki ya. Belajar dulu bacaan Quran biar lancar gitu. Biar lancar baru nanti belajar bahasa Arab. Nah, orang yang baru belajar biasa muncul mustahyin, malu. Tapi ingat, syaitan tidak akan berhenti di situ. Ketika kita terus belajar 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun kemudian muncullah ilmu yang kita miliki ini. Nah, hati-hati, mustahyinnya hilang, tapi muncul mustakbirun. Mustakbirun itu sombong. Maka Rasul menegaskan la yanalul ilma, tidak akan mendapatkan ilmu siapa? Mustahyin wa mustakbirun, orang yang malu dan orang yang sombong. Malu bagi orang yang belum punya ilmu, sombong bagi orang yang sudah punya ilmu. Artinya bagi orang yang pencari ilmu akan diuji dua ini. Satu, dia akan malu kalau diajak untuk taklim. Yang kedua, kalau sudah punya ilmu biasanya akan batarul haq wa gomtun nas, menolak kebenaran dan menghina orang lain. Nauzubillah.
Nah, si Yahudi oge kitu nya, lain teu bisa. Tapi karena mereka sudah tidak bisa membedakan lagi karena muncul al-hasadu, merasa tersaingi. Hasud itu bahasa Nabi itu kama takulun naru al-hatobah. Sebagaimana api melahap kayu bakar yang kering. Maksudnya apa? Muncul hasud dalam diri kita, meluluh lantakan, menghancur leburkan amal-amal yang sedang kita bina, yang sedang kita bangun jadi bangunan amal soleh, hancur semuanya karena al-hasad. Nah, di sini sifat mereka seperti itu. Min ghairi ta'allumin, dan tanpa belajar. Min basyarin, dari seorang manusia pun, wala akhadha syai'in minhu an adamiyin, tidak pernah belajar kepada siapapun Nabi itu. Makanya betul jelas ya yang di sini. Nah, sekarang kita cek bagaimana pendapat Ibnu Abbas. Cekawe do gedenya sakihalanya. Sebagaimana Imam Ad-Dhahhak berkata dari Ibnu Abbas. Ingat Ad-Dhahhak dengan Ibnu Abbas lam yalqa ya, tidak pernah bertemu. Ad-Dhahhak dengan Ibnu Abbas tidak bertemu. Tapi Ibnu Katsir tafsir sering begini. Tapi ini bukan ingin menjelaskan tentang hukum ya, tapi ingin menjelaskan tentang makna-makna yang terkandung di ayat-ayat tertentu. Ad-Dhahhak dengan Ibnu Abbas. Nah, apa disebut dohak? Ai dohak teh naon? Dohika, tertawa. Dohak teh tukang seuing. Harus dicari biografi beliau. Ibnu Abbas di sini menjelaskan walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat, kata Ibnu Abbas, fa anta tatluhu alaihim, gitu kan? Berarti yang dimaksud Allah menurunkan ayatim bayinat, ayat-ayat yang jelas itu anta tatluhu, kamu Muhammad, ini menurut Ibnu Abbas ya, dari Allah kepada Nabi, kamu wahai Muhammad membacakan hu itu Al-Quran, kamu bacakan Al-Quran alaihim, kepada mereka. Ini yang sering saya sebutkan, ini dakwahnya Nabi. Dakwah Nabi itu ayat Quran turun, sampaikan. Ayat Quran turun, sampaikan. Jibril, Allah Subhanahu wa taala memerintah ini, melarang ini, sampaikan. Ini tatslu, dibacakan. Di surah Al-Jumu'ah kan jelas ya. Itu awal ayat yang membahas tentang tugas Nabi itu, di antara ini yatslu alaihim ayatihi. Selain yuzakihim, selain yu'alimu, adalah membacakan ayat-ayat. Ayat turun, bacakan. Ada satu kejadian, bacakan. Itu terus, Nabi itu terus, tidak pernah berhenti. Setelah turun Iqra di gua Hira, setelah turun Iqra di gua Hira, Nabi tidak pernah berhenti untuk mengajak. Kenapa? Karena setelah turun wa anzir ashiratakal aqrabin, Nabi terus dakwah, terus-terusan. Bahkan lihat di sini, wa tukhbiruhum bihi ghudwatan wa ashiyatan. Masya Allah. Ini dakwah Nabi, jadi ibrah, pelajaran. Wa tukhbiruhum, dan engkau berikan berita-berita dengan adanya Quran kepada mereka itu ghudwatan. Ghudwatan itu pagi, wa ashiyatan, dan sore. Pagi dan sore terus dakwah. Dakwah. Wa baina dzalika, dan diantara itu berarti pagi, siang, sore, malam bahkan. Sama seperti Nabi Nuh. Ya Rabb inni da'autu qaumi lailau wa nahara. Nah, itu Nabi Nuh. Da'autu qaumi, ya Allah aku berdakwah kepada kaumku lailan, malam, wa naharon, dan siang. Bukan hanya
siang saja, malam, bukan hanya malam, siang saja. Walam yazidhu du'ai illa firara. Lompatan ya Allah. Diajak hayu orang kabeh itu Rahman, lompat. Hayu orang kadieu orang sasarengan, lompat. Wallahu alam aya naon gitu nya. Karena ya begitulah manusia. Karena banyak hasad di sini. Hasad, makanya hilangkan hasad. Pokoknya kalau hasad itu ingat, kalau muncul hasad, ada orang yang melebihi kita. Itu hasad muncul. Ayo guru, boga murid, muridnya jadi luhur. Kalau tidak dibarengi dengan keimanan, akan hasud kepada muridnya. Justru kan salah. Harusnya kan murid harus melebihi guru, berarti sukses gitu. Artinya atau guru ini terus di-upgrade gitu, meng-upgrade diri. Atau siapapun lah. Siapapun itu muncul hasud karena ada yang menyaingi kita. Makanya kalaupun mau hasud, la hasada illa fitnataini. Kalau mau hasud sudah cari dua orang. Satu tentang harta, dua tentang ilmu. Harta yang bagaimana? Orang yang berinfak harta siang dan malam. Bukan hanya siang saja, malam berinfak, bersodako, berwakaf, mencari orang-orang, mencari tempat-tempat yang membutuhkan harta yang dia miliki, menyantuni ini. Kalau kita mendapati orang yang siang malamnya seperti itu, boleh hasud tentang bab harta. Atau yang kedua, bukan siang malam memberikan harta kepada orang-orang yang membutuhkan, tapi siang malam dia lakukan untuk menelaah agama. Di hadis itu untuk membaca Al-Quran. Secara umum boleh, ilmu apapun juga. Siang dan malam dia menghabiskan waktunya untuk ilmu, tolab ilmu, boleh kita hasud. Ada orang yang dia di mana-mana ngaji teh aya deui, Masya Allah, mantap itu tuh. Di dia aya, di ditu aya, di mana-mana aya. La hasada illa nu'eta. Menunjukkan apa? Hasud yang baik kayak kalau yang ini. Tapi ulama menggiring ini istilah, jangan hasud, tapi sudah saja ditambah dengan istilah yang lain yaitu ghibthah. Bukan hasud tapi ghibthah. Perbedaannya apa? Kalau ghibthah itu tidak ingin menyaingi orang tersebut di mana ilmu atau harta yang dia miliki itu hangus, tidak. Kalau hasud mah dia ingin seperti dia dan yang dia inginkan itu hancur dalam kehidupannya. Itu hasud ya, bedanya itu. Baik, kembali ke sini. Jadi di tafsir ini ya, engkau membacakan Quran kepada mereka, engkau memberikan kabar kepada mereka siang dan malam, dan di antara itu wa anta indahum ummiyun, dan kamu menurut pandangan mereka itu ummi, la taqra'u kitaban, tidak bisa membaca kitab. Ini modal justru hikmahnya Pak. Nah, Nabi tidak bisa pandai membaca dan menulis, bukan bodoh. Ingin menjelaskan bahwa Nabi sejak awal lahir sampai menikah, sampai dinobatkan jadi Nabi usia 40 tahun, tidak pernah belajar kepada siapapun. Kenapa? Ingin menjelaskan bahwa Nabi itu ummi. La yaqra'u wala yaktubu, kan ummi itu gitu. Tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Dan orang-orang, nah ini periode Makkah kalau yang begini. Kalau orang-orang kafir Arab Makkah saat itu sangat yakin betul dah Muhammad mati baheula oge apal gitu. Bahwa dia memang seperti itu. Bahwa dia tidak pernah belajar ke seorang guru pun. Sebab cari tahu siapa guru kasakan teh aya Nabi sejak di awal mula, hanya paling pengasuhan saja. Diasuh oleh pertama kali kan oleh ibundanya, kemudian oleh Suwaibah. Suwaibah itu yang menyusui Nabi. Itu teh kalau baca sejarah hamba sahaya yang dulu dimiliki oleh Abu Lahab. Ketika muncul lahir Nabi Muhammad, Suwaibah dimerdekakan. Saking apanya? Gembiranya Abu Lahab, bunga ya, boga adik, kan Abdul itu adiknya ya. Boga adik, boga naon eta teh? Suan Allah, boga Allah ya, boga ieu boga budak lalaki, bagjana. Suwaibah itu dibebaskan. Suwaibah.
Tapi dah kumanya setelah dia lahir, kemudian dia dekat dengan Nabi Abu Lahab. Nah, pas usia 40 tahun, kabayang 40 tahun kemudian, Bu. Tadinya dekat, di akhir kehidupannya menolak Nabi. Makanya ingat selalu, sering saya jelaskan, kalau kita berada dalam keimanan, keislaman, ketaatan, jangan dulu bersombong, mohon istiqomah. Dikhawatirkan di akhir kehidupan dalam keterpurukan. Karena lihat, Abu Lahab itu jangan dianggap orang yang tidak ada jasa. Ketika lahir Nabi saja itu Thuwaibah langsung dibebaskan. Saking bahagianya, senang lahir sosok Muhammad. Senang. Bahkan dalam sejarah sok ulang tahun kan Nabi Muhammad. Itu Abu Lahab. Tapi Masya Allah, Nabi teh sedih juga ya, sedih secara manusiawi. Mang, uwa, bibi, paman dan sebagainya yang selama ini ingin didakwahi, ada saja yang tidak menerima itu semua. Termasuk Abu Thalib ya, itu dalam sejarah. Nah di sini lihat kembali ke sini terakhir, wa anta indahum ummiyun la taqra'u kitaban. Kalau mungkin di riwayat lain atau di kitab lain bukan la ya, ada lam ya. Kalau lam berarti dijazmkan, lam taqra' kitaban. Di saya ada dua bacaan. Jadi ummi tidak bisa membaca kitab. Jadi ibu teh bahasa Arabnya ummi, berarti ibu teh teu bisa baca. Itu ibu teh punya, ibu teh disebut ummi, nah teu bisa baca. Maka kecerdasan itu dinisbahkan biasanya kepada ummi, kepada ibunya. Namun soleh ka bapa. Jadi mun ieu teh budak teh bodoh-bodoh teuing, kasaha teh Bu? Ibu. Tapi lamun soleh bapa gitu. Itu ideal. Ideal. Itu pinter nya balikeun we itu. Saha pinter kana saha? Ibu pantarnya, ibunya. Bodoh pintar ibunya itu. Budak teh bedagong-bedagong teh geus saha eta? Matak bapa ningal murang kali tong wakan nyeuselan mun hese diatur teh buah-buah bapa masih kene kitu baheulana eta. Wallahu alam ya. Tapi dalam rumah tangga tetap dua-duanya ya berperan. Tapi secara bahasa ummi dan itu sama. Ummi tidak bisa baca. Ummi juga ibu dari anak-anak. Itu kan Wa anta tukhbiruhum bima fi aidihim ala wajhihi. Nah ini. Engkau pun wahai Muhammad mengabarkan kepada mereka apa yang ada di hadapan mereka. Maksudnya apa? Menjelaskan Taurat, menjelaskan Injil, menjelaskan Zabur Nabi itu. Padahal Nabi ummi. Ini disebut ayatim bayyinat. Yaqulullah, Allah Ta'ala berfirman fi dzalika, ini tafsirnya ini ya. Fi dzalika lahum ibratun wa bayanun. Ada ibrah, ada penjelasan tentang itu bagi mereka. Kenapa? Karena mereka sangat paham sosok Nabi. Bahkan orang-orang Yahudi kan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Tahu Nabi akhir zaman seperti bapak mengetahui terhadap anak. Itu kan jelas. Itu jadi ibrah, jadi pelajaran. Terakhir, wa alaihim hujjatun law kanu ya'lamun. Itu jadi hujjah bagi mereka andai mereka tahu ilmu. Cekap mulanya saayat weh. Saayat ayat berikutnya awakullama. Mana awakullama? Di bawahnya sedikit. Kalau di bawah saya bacakan dari riwayat Ibnu Ishaq, Ibnu Surya Al-Qatyuni berkata kepada Rasul, "Ya Muhammad, ma ji'tana bi syai'in na'rifuh wa ma anzalallahu 'alaika min ayatin bayyinat fanattabi'uka." Maka Allah menurunkan, "Wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasikun." Itu siapa? Ibnu Surya Al-Fatyuni. Yang kedua, saya bacakan saja. Malik bin
as-sayf. Ketika Rasul diutus dan dia mengatakan kepada mereka, ma akhadha alaihim minal mitsaq wa ma ahida ilaihim fi Muhammad wa wallahi ma ahida ilaina fi Muhammadin wala akhadha alaina mitsaqan. Demi Allah, cek Malik bin As-Sayf, tidaklah kami berjanji kepada kami tentang Muhammad dan juga mengambil perjanjian. Maka Allah menurunkan awa kullama ahadu ahdan nabadzahu fariqum minhum. Tak yang kayak berarti awa kullama tentang bab janji. Kalau yang awal, kembali ke yang tadi, awal itu mereka menolak Al-Qur'an. Itu aslinya kufruhum bil Qur'an. Kalau Syekh Wahbah Az-Zuhaili judulnya itu ayat yang pertama ini. Kufruhum bil Qur'an, mereka mengkafiri Al-Qur'an. Ayat berikutnya bukan tentang Al-Qur'an tapi tentang janji, di mana mereka saling melemparkan janji-janji itu. Melempar bahasanya nabaza. Insyaallah di pertemuan berikutnya kata nabaza nanti akan muncul istilah nabidz. Nah, emut nabidz di Natib Nabawi. Nah, nanti akan kita bahas. Apa hubungan nabaza, apa hubungan nabidz, apa hubungan laqit dan sebagainya, termasuk Abul Aswad Ad-Du'ali nanti akan memberikan komentar dari makna nabaza itu di ayat berikutnya. Demikian yang dapat kita bacakan pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Torsan mangga. Tah, eta aya nu eta.